Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban salam akhir bulan begini. Memang jawaban salam berbanding terbalik dengan saldo tabungan. Yang jawab salam tadi mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya ya. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Yang kami melakukan menghormati Bunda Yana Ardian selaku narsum, yang saya banyak belajar juga. Beliau mengenyam langsung pendidikan dari Fakultas Ilmu Keluarga ya, dari jurusan Ilmu Keluarga. Kalau saya sempat belajar di Malaysia di University Putra Malaysia jurusan Family Ecology. Itu guru Profesor Umay Johari lah yang datang ke Indonesia bersama Profesor Oi Sunarti yang langsung membuat jurusan Family Ilmu Keluarga. Dulu Ekologi Keluarga, kami juga sempat diminta hadir waktu itu awal-awal berdiri. Buat Ustadz Irham selaku yang menjadi koordinator dari Amal Kampung Maghfirah, Bapak Ibu semua, khususnya para ayah yang hadir di kesempatan kali ini, saya melihat mudah-mudahan wajah ayah ini bukan ayah penuh tekanan ya, karena udah cemas nih kalau Ustadz Bendi ngomong kita digambar habis nih. Gini ya, saya itu bicara tentang materi mindful itu, saya harus memilah poin-poin apa yang kira-kira bisa saya sampaikan. Slide-nya ada tapi saya nggak fokus ke slide, nanti slide-nya dibaca aja. Kayak slide ini mungkin pembahasannya butuh durasi 2-3 jam. Kami punya modul khusus tentang al-mausu'ah al-ubuwah al-umwah al-islamiyah, itu tebalnya 1800-an halaman. Ya, itu di kajian perkantoran itu khatamnya kalau sudah 8 tahun. Jadi ada satu perkantoran yang sampai sekarang bilang, Ustadz ulang dari awal, jamaahnya beda lagi. Saya bilang capek juga. Akhirnya saya memahami bahwa kalau di perkantoran nggak bisa, kurikulum berseri itu nggak bisa. Pertama adalah mengapa hari ini kita bicara mindful parent. Karena Al-Quran sendiri tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Ismail itu mengingatkan tentang mindful itu dengan satu ayat saja dan solusinya di situ. Surat An-Nisa 9. وَلْيَخْسَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaklah khosyah kalian, hendaklah takut kalian kepada Allah sekiranya meninggalkan di belakang anak-anak yang lemah. Pertama, Allah memilih kalimat khosyah, maknanya takut. Dalam bahasa Arab ada dua bahasa yang populer, yaitu khosyah dan khauf. Bedanya di mana? Al-Alusi mengingatkan, kalau kita baca Mu'jam itu, kalau khauf itu rasa takut yang tidak berdasarkan ilmu, hanya prasangka. Aduh, kira-kira gitu. Itu rasa takut yang kita hadirnya itu karena prasangka saja. Karena kita nggak tahu, kita prasangka. Kalau ini khosyah, rasa takut karena ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang adanya hari kiamat. Bahwa Allah itu ketika seorang menikah itu akan dihisab oleh Allah perlakuannya dalam keluarganya. Warrajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'yati wal mar'atu ra'yatun fi baiti zawjiha. Jadi ini tentang rasa takut karena kita ada namanya yaumil hisab. Rasa takut yang bagaimana? Terutama kalau meninggalkan zurriyatan di'afan. Zurriyatan di'afan itu dekata dha'fun artinya generasi yang lemah. Lemah dalam ayat ini itu pakai kalimat dha'fun yang makna hakikinya bukan lemah secara fisik. Karena kalau lemah secara fisik, Al-Quran itu pakai kalimatnya wahnun. Ya, contohnya surat Luqman yang sering kita dengar, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalhu. Wahnan di sini adalah kalimat yang menunjukkan lemah secara fisik. Artinya
Allah tidak pakai terminologi zurriyatan wihanan karena memang isu tentang generasi lemah ini bukan tentang fisiknya, tapi tentang lemah yang terkait dengan mentalitinya, yang itu terbagi menjadi 3 ya. Jadi karakter anak lemah itu 3, dan saya bahasnya ringkas-ringkas saja, dan ini kita bedah dari sisi fenomena hari ini. Yang pertama adalah ad-dha'fu 'alal masyaqqah, lemah menghadapi ujian kesulitan, yang kita kenal dengan generasi fighter. Dan itu memang hari ini kita mendapatkan gadget yang ada di tangan ayah bunda itu dan anak-anak kita miliki. Sebenarnya apa yang paling mengkhawatirkan dari gadget yang selama ini ayah bunda khawatirkan? Apa? Pengaruhnya pasti, kontennya kan. Tapi secara peralatan teknologi, gadget itu mengubah tentang bagaimana mentality. Karena gini, anak-anak terkoneksi dengan gadget, dia tanpa sadar menjadi raja yang dibangun lewat handphone tersebut. Karena dengan gadget itu dia bisa menentukan nasib orang, bahkan bisa membuat orang lain tergantung dia. Contoh, dia mesen misalnya Gojek nggak seneng, kasih bintang 1. Gua bisa menentukan nasib lu, kalau enggak gua bisa suspend. Dia masuk grup WA nya belin, left ya. Nah, apaan sih grup WA, sampah mulu ya, nggak suka. Dia posting sesuatu, kemudian ada yang komen nggak suka, blok ya. Itu maknya ya, maknya Gen Z. Dia misalnya posting sesuatu beda plan politik, unfriend. Dia nggak suka kalau masa seleb yang dia follow, unfollow. Jadi terbiasa unfollow, left group, bintang 1, semua mengatakan soal gini, gua ada raja yang menentukan nasib orang. Disitulah tanpa sadar anak-anak kita terbiasa dalam pola perilakunya. Karena gini, generasi hari ini sebut native digital, sementara kita, ya saya memakai kalimat kita, meyakini kita seumuran ya. Jadi yang nampak walaupun agak tua di depan saya, ya berbahagialah, saya masih menganggap seumuran kita ya. Bahwa kita ini adalah sebut namanya adalah imigran digital. Kalau imigran digital, aslinya perilaku kita dibentuk di dunia nyata, ke bawah ke dunia maya. Makanya kita kalau baru kenal sama gadget itu biasanya agak-agak norak. Walaupun handphone kita canggih iPhone 16, tapi fungsinya paling cuma 2, ya buat nelpon sama WA gitu. Apa nelpon lah sama foto sekalian. Itu doang. Sementara fungsi yang lain, fitur lain enggak. Sehingga kadang-kadang kita tidak mengerti tentang dunia ini, dan kadang-kadang agak noraknya apa? Kita kadang-kadang terjebak dengan apa aplikasi tersebut. Ya, kadang-kadang kita izinkan, tahu-tahu kita dapat kiriman tagihan bill, ternyata aplikasi yang ternyata dia trial 2 hari, besok dilanjutkan dengan pemotongan pulsa. Itu banyak kejadian. Ya, bahkan ada kejadian di mana kita sendiri nggak tahu bagaimana mengoperasikan pertama kali Zoom. Saya waktu awal-awal Zoom itu sendiri, saya sering yang ikut kajian online itu, staff saya harus stay. Kenapa? Karena sering mama yang semangkut kajian online, tanpa sadar dia sudah on cam, padahal masih pakai handuk di kamar mandi. Itu sering banget, astagfirullahaladzim, saya bilang langsung. Dan itu kenapa? Karena dia nggak aware urusan yang terkait dengan hal ini. Nah, beda dengan anak kita yang sampai Zoom tuh dia tahu gimana caranya tetap on cam, padahal dia bisa sambil minum. Nah, itu ternyata itu adalah disebut mereka, kita adalah imigran, mereka native. Nah, kalau native, mereka itu membawa perilaku mereka aslinya di dunia nyata, di dunia maya bawa ke dunia nyata. Maka kalau dunia maya terbiasa left group, unfollow, maka terbiasa mereka di dunia realitas itu bukan begitu, nggak suka pindah. Makanya isu pertama misalnya di sekolah, banyak anak baru masuk sekolah 2 minggu minta pindah. Bunda nggak suka, gurunya nggak ganteng kayak Lee Min Ho, yang ada kayak Boboho, nggak boleh gitu. Nah, kita langsung nggak mau pindah. Makanya homeschooling subur di mana-mana, jangan GR. Homeschooling itu bisa ada 2, ada homeschooling ideologis, ada homeschooling tragis. Homeschooling ideologis, orang tua yang dia punya kurikulum sendiri karena dia menyadari saya ingin cetak anak saya begini. Tapi kalau homeschooling tragis adalah ya habis anak saya di sekolah manapun gak cocok. Nah, itu mental pertama. Makanya dia di sekolah biasa begitu. Masuk dunia kerja, generasi ini juga terbiasa, kalau nggak suka left. Makanya saya ketemu salah satu ARD, kawan saya dibilangin, Ustadz, saya kalau ketemu fresh graduate baru lulus tahun yang lalu, kemudian si EPK-nya bagus dan CV-nya tebal, pengalamannya banyak, saya buang ke tempat sampah, nggak saya terima.
Loh, kenapa begitu? Ya, bukannya bagus kualifikasinya, IPK-nya tinggi dan pengalamannya banyak. Iya Ustadz, tapi itu bukan pengalaman kerja, itu pengalaman resign. Tahu bedanya kan? Baru 2 bulan masuk kantor, bos gue toksik banget, apaan sih, udah kayak kuda kita kerja, malas banget gue, langsung resign. Kemudian IPK-nya bagus kan, ngelamar kerja, kemudian apa? Dia bilang, wah ini bagus nih, tahu-tahu temennya nggak asik banget, ya pada cupu semua, ya gue nggak suka ya, akhirnya dia resign. Masuk IPK yang bagus, ngelamar lagi, diterima dong 2 bulan kemudian, tapi aduh gajinya kecil banget, cuman bisa beli seblak sebulan doang gitu misalnya gitu, malas, resign. Kerja lagi, IPK bagus kan, diterima, kemudian gak jauh banget dari rumah, ketuaan gue di jalan, jangan-jangan pas balik jenggot udah putih kan gitu ya. Jadi selama setahun dia 4 pengalaman kerja. Kita kalau nggak ngerti tentang ini akan bilang, wow keren banget lu, baru setahun udah PT Telkomsel, udah di ini keren banget. No, kalau saya no, itu tanda dia tidak siap. Itu namanya pengalaman desain. Kebawalah ke dunia pernikahan. Inilah diantara kenapa mereka bertemu istri nggak sesuai harapan, cerai. Ya, istri misalnya gugat cerai, suami ngilangin Tupperware, cerai. Tupperware yang kelihatan aja engkau hilangkan, apalagi ikatan cinta kita. Alah, mana pabriknya udah tutup kan kalau. Jadi kita lihat, nah isu pertama ini. Jadi kalau kita dapati tentang Gen Z memang identik dengan itu. Jadi bukan apa, karena mereka disetting, dibentuk oleh lingkungannya yang saat itu adalah membiarkan anak-anak kita berinteraksi dengan gadget dari kecil, dan itu yang jadi masalah. Yang kedua yang disebut generasi yang lemah adalah al-dhafu ala syahwat, lemah menghadapi ujian syahwat. Ciri anak lemah menghadapi ujian syahwat itu sederhana, nggak bisa ngomong enggak. Ciri khas mereka adalah terserah. Ya gitu deh. Makanya anak-anak di lemah itu biasanya, kenapa campaign hari itu selalu dengan say no to drug, say no to corruption, say no to bullying, say no to pornography. Itu semua karena isu utama anak hari ini nggak bisa ngomong enggak. Mereka terbiasa ngomong terserah. Nah, dari nanti lulus dari Mafiroh mau ke kampus negeri atau kampus swasta, terserah. Nanti liburan mau ikut ayah, mau ikut bunda, terserah. Dan banyak orang tua merasa GR, anak saya taat banget sama saya Ustaz, apa-apa terserah saya, seneng banget. No, itu bukan menunjukkan taat, itu mengalami thinking shock atau lazy mind, malas mikir. Dan itulah awal mereka akhirnya ikut aja, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana hoax mana enggak. Pacaran itu jebakannya adalah lewat tipu daya tadi. Bagaimana mereka bisa menganggap sekarang LGBT itu sebagai hal yang normal, karena mereka di-exposure. Quran ketika bicara LGBT, kebayangkan Allah memberi kalimat surat Al-A'raf ayat 80 ya, di sebelah kiri bagian bawah nomor 3 ya. Itu doang saya hafal, oke ya. Ya. Walutan idh qala liqaumi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Dan Lut tatkala berkata kepada kaumnya, mengapa kau lakukan perbuatan fahisyah. Jadi Al-Quran terminologi tentang LGBT fahisyah. Fahisyah di beberapa mu'jam menjelaskan maknanya al-qabih, sesuatu yang jorok dan menjijikkan. Artinya gini, kenapa Allah memberi kalimat jorok menjijikkan? Sebenarnya ini adalah salah satu bentuk cara Allah untuk memagari kita. Siapa yang masih punya rasa jijik ngelihat perilaku LGBT, tanda masih normal. Contoh, misalnya saya ngeliat ada 2 cowok gitu ya gandengan mesra, tiba-tiba jijik banget, tandanya saya masih normal. Nah, jijik adalah salah satu pagar yang membatasi kita perbuatan buruk tersebut. Dan LGBT internasional akhirnya membentuk exposure lewat konten, sehingga mulai yang pertama apa? Ini mulai pertama, dibikinlah impersonate cowok pakai gamis, pakai jilbab menirukan ceramah Mamah Dedeh. Dibikin suaranya comel, lama-lama viewernya naik, lucu juga, lucu. Dibikinlah dia sekarang jadi host acara-acara obrolan-obrolan yang ngaco seperti itu, akhirnya bilang lucu juga obrolannya. Kalau jijik membuat kita memagari, kalau lucu justru dicari.
Akhirnya apa? Lucu, udah lucu banget. Akhirnya sekarang demi kata lucu-lucuan tanpa sadar kita masuk dalam perangkap mereka. Ustadz, nanti saya pas 17 Agustusan mau bikin lomba bapak-bapak main bola pakai daster, pakai konde. Dan kita semua tidak ada berani mengatakan enggak. Kita semua mengatakan nggak apa-apa, lucu-lucuan. Padahal Nabi mengatakan la'anallahu la'ana Rasulullah al-mutasyabihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihatu minan nisa birijal. Ini yang hari ini muncul. Mereka masuk perangkap tersebut. Anak kita masuk sini. Muncullah terminologi. Gue sih nggak munafik ya. Gue udah tidur mau coba 200 kali. Tapi gue sering sedekah, gue sering berbuat, parkir miskin dibantu. Munafik menurut mereka adalah jujur dalam bermaksiat. Sehingga anak-anak sekarang seneng banget jujur. Gue sih nggak munafik ya. Munafik itu terminologi agama yang kau paksakan. Dari kata nifak, nafaku itu ada dua. Nifak amalin, nifak itikodi. Nifak itikodi keyakinan yang berbeda dengan penampilan. Dia mengakunya kafir, pura-pura muslim. Itu tandanya adalah dia nifak itikodi. Tapi kalau dia ngakunya muslim, perlakuannya seperti pelaku maksiat itu nifak amali. Pelakunya disebut munafik. Lebih parah lagi, terang-terangan, namanya mujahir, bukan mujair. Mujahir. Mujahir itu orang terang-terangan maksiat dan dia akan mendapatkan investasi maksiat tersebut dari orang meniru. Ini yang hari ini dirusak. Nah, anak-anak kita bisa masuk perangkap tersebut karena nggak punya disebut thinking skill. Anak-anak tidak punya thinking skill itu biasanya terbiasa ngomong terserah. Makanya tidak cukup anak kita itu jadi anak yang soleh. Karena anak soleh itu terminologinya menurut Quran, kuntum haru ummatin urjal linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran. Jadi kalau sekedar anak hafal Quran saya nggak bangga. Kalau sekedar anak rajin soleh saya nggak bangga. Tetapi berani mengatakan enggak. Karena tauhid bermula dari kata la. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab ya sebut sebagai kafir ya, padahal mereka kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapa menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab wallah. Abu Jahal tuh jawab, kalau ditanya siapa menciptakan, mereka jawab Allah. Kenapa disebut kafir? Karena mereka tidak bisa berkata tidak kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Hubal. Makanya Abu Thalib juga disebut kafir karena sampai hayatnya nggak bisa ngomong enggak kepada selain Allah. Maka ngomong enggak itu adalah sebuah skill yang hari ini hilang di anak kita. Dan itu tanpa sadar kita rusak karena kita waktu anak kecil, tahu-tahu anak umur 5 tahun biasanya, ayo makan, enggak, awas ngomong enggak. Kita yang merusaknya, padahal ini potensi tentang kepemimpinan. Makanya la itu harus dipelihara. Oke, ini yang kedua. Jadi makanya isu tentang anak yang terjebak syahwat itu kan LGBT datanya mengerikan ya. 2 bulan lalu Thailand resmi sebagai negara yang meresmikan undang-undang pernikahan sejenis di Thailand 2 bulan yang lalu. Target setelahnya adalah Indonesia, Malaysia dan Singapura, negara yang dianggap penopang kekuatan di Asia yang akan membuat LGBT eksis di Asia, ya, khususnya di Asia Tenggara. Nah, di Asia itu jaringan LGBT sudah kuat. Di Pekanbaru beritanya silakan googling di Republika sudah ada, di CNN sudah ada. Itu tanggal 16 Juni 2023 clipping saya ada, itu menyebutkan bahwa di Pekanbaru sudah muncul grup WhatsApp anak SD khusus LGBT. Jadi di Pekanbaru mereka kader, mereka tahu di Facebook. Saya kebetulan Bunda sebagai konsultan komunitas peduli sahabat, komunitas yang concern untuk menterapi orang-orang yang ingin kembali ke jalan fitrah. Itu ternyata sudah muncul grup jaringan santri LGBT. Membernya itu sampai 2023 terakhir itu 7.000 member. Di dalam grup tersebut mereka didoktrin oleh admin yang mewakili seolah-olah mereka paham Quran, hadis dan istinbat. Buku yang dijadikan rujukan itu buku yang tulis oleh alumni IAIN Semarang, judul bukunya Indahnya Pernikahan Sejenis. Nah, buku ini sudah beredar dan sudah dibantah habis-habisan oleh Profesor Dr. Adian Husaini selaku Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah dan juga pakar pemikiran Islam dari INSIS. Jadi kita tahu bahwa mereka sudah masuk jaringan. Dan saya berinteraksi, bahkan kalau saya sebutkan fakta, saya tahu di sini Bogor, saya tahu tempat di mana. Saya dulu melakukan riset. Saya dulu, Bapak Ibu perlu tahu, saya dulu adalah bukan terapi. Saya dulu punya pengajian khusus kaum G dulu. Saya dulu punya pengajian khusus kaum G tahun 2010. Ada 8G gajinya sama saya, ya. Tapi jangan suzon, saya normal ya Pak ya, alhamdulillah. Karena saya 5. Nah, kemudian G ini
Pengajiannya cuma 3 kali Bunda, 3 kali kemudian saya bubarkan. Kenapa saya bubarkan? Karena setelah saya pikir mereka makin ngaji malah makin akrab, makin jatuh cinta, kan bahaya ya. Saya pikir bubarin aja, kalau mau datang ke pengajian saya yang resmi, datang ke beberapa masjid. 4 orang ngeblok saya, 4 lagi masih mau ngaji. Nah dari sebagian mereka itu banyak menginformasikan tempat di mana mereka biasa nongkrong. Bahkan saya tahu tempat-tempat di Jakarta, di Bogor ini, di mana bahkan mereka bisa modusnya adalah ngajarin ngaji, sebenarnya itu pengajian yang ujung-ujung mesum. Itu saya pernah ketemu langsung dan pelakunya. Nah, saya sebagian G itu ngaku sama saya, semua G itu punya Gedar. Gedar itu G radar. Jadi mereka bisa melihat calon korban tuh cuman ngelihat doang, bisa ngelihat ini G. Selama ini saya belum pernah melihat mereka meleset. Selama ini selalu valid. Saya pernah ngetes, salah satu G Sukabumi WA saya, Ustadz saya pengen sembuh, bantu saya Ustadz. Kamu tinggal di mana? Di Sukabumi. Kamu datang ke Bogor, naik stasiun Bogor, kemudian turun di stasiun Tebet, kemudian jalan kaki 300 meter ada Akal Islam Center. Saya ngajar sana dulu bersama Ustadz Bakti Nasir. Dia datang, janjiannya zuhur, dia datang dan nggak ngasih kabar kalau sudah datang Bunda. Saya, binaan saya yang G juga datang. Ya, pas banget selesai azan berkumandang, kami sholat sederet satu saf. Selesai sholat, binaan saya ke sebelah kanan, baru ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba dia ngeliat, Ustadz, 5 orang sembah Ustadz G. Oh itu yang mau konsul. Langsung kedetek sama dia. Dia itu pekerjaannya cuman office boy di perusahaan energi dari Jakarta. Jadi dia itu kalau ada bos wawancari karyawan baru, dia datang beri minuman, snack, makanan, dia keluar. Wawancara berakhir dia dipanggil lagi bos, sini. Yang tadi saya wawancari G bukan? G Pak. Langsung dicoret sama bosnya. Bayangkan dia cuman office boy jadi konsultan HRD ya, hebat kan? Ya. Apapun orang saya bawa kemarin ngecek bapak sini aja. Nggak usah panik Pak. Nggak usah panik, puas banget ya. Tapi memang saya harus mengakui kenapa mereka jadi gini yang menyesakkan. Makanya saya kenapa berkeluar 8 orang, saya nggak bilang riset, terlalu dini menyebut riset, tapi 8 orang dong. Kenapa mereka jadi G? 8 orang, 100% dari G yang saya datangi adalah menyebutkan karena mereka nggak punya figur ayah di masa kecil. Jadi ini 8, dari 8 ini saya bilang, wah ini nggak bisa dianggap remeh nih, bahwa ternyata isunya memang isu fatherless. Jadi fatherless itu sampai membuat anak laki-laki nggak tahu jadi laki-laki, dan ini ya isu yang sebenarnya menurut saya usang. Banyak kita hanya isu G-nya yang kita pusingkan gitu. Jadi gini, saya pernah ngisi kajian khusus para lansia. Waktu itu mereka minta temanya jodoh untuk anakku. Jadi bagaimana cara mencari mantu gitu. Kemudian ada satu jamaah nanya, Ustadz, gimana caranya supaya mantu saya itu enggak G? Saya khawatir aja mantu saya menyimpang. Saya minta tolong bantuan Ustadz gimana cara mendeteksinya. Saya bilang gini aja, saya punya kurikulum yang panjang, tapi saya bilang penyimpangan laki-laki yang ibu khawatirkan gak cuman G. Ibu sadar tidak kalau nanti ibu mencium laki-laki mungkin dia normal seksualitasnya, tapi dia nggak nafkahi anak ibu, dia gampar anak ibu seperti kasus yang viral, itu penyimpangan fitrah kelaki-lakian. Sebab laki-laki Allah anugerahkan disebut al-qawam bil mauhibah, dan surat An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki itu memiliki jiwa qawam atas wanita karena dia dilebihkan atas yang lainnya. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini menjadi sebuah gambaran semua bayi laki-laki yang lahir ke muka bumi, semuanya punya fitrah al-qawam. Bukti keqawaman laki-laki di sambungan ayatnya, wa bima anfaqu min amwalihim, karena dia menafkahkan sebagian dari hartanya. Apa maksudnya? Bahwa keqawaman laki-laki berbanding lurus dengan pemberiannya. Semakin besar qawamnya, semakin besar pemberiannya. Semakin rendah qawamnya, semakin nuntut istrinya, bahkan semakin minta. Ini melanggar fitrah keqawaman. Makanya hari ini saya cemaskan di TikTok, sempat ada wawancara anak mahasiswa mau nikah, apa calon istri kamu yang kamu akan jadikan istri? Siapa yang istri yang cantik, yang bisa ngurus anak, yang bisa ngaji, yang bisa nyari duit, yang bisa benerin genteng, yang benerin listrik, menyetir mobil, anti kesetrum gitu ya, anti air gitu. Terus kamu tugasnya ngapain? Ya saya sih ya menemani. Mau nggak kalau istri kamu itu dia di rumah aja nggak kerja? Oh gak banget, masa dia mau enak-enakan aja? Sadarkah sekarang anak muda kita menganggap istri yang di rumah aja enak-enakan aja? Ini melanggar fitrah keqawaman. Makanya ketika
Ya, saya akan katakan jujur aja, laki-laki itu dia bangga kalau bisa membuat istri nyaman di rumahnya. Dia bangga, jadi kalaupun istrinya kerja, dia nggak akan nuntut istrinya, bagi gue dong, udah kerja. Dia akan merasa itu udah hak kamu, tugasku menafkahi kamu. Dan itu yang selama ini nggak mindset anak kita laki-laki itu nggak ada. Dia berpikir seolah, makanya saya termasuk orang tidak setuju anak kita dilatih entrepreneur. Kenapa Ustadz? Karena yang dibutuhkan anak bukan entrepreneur tapi koam. Karena entrepreneur uangnya banyak tapi buat diri dia, bagi istrinya nggak mau. Ada yang dilatih kayak gitu. Ini kisah nyata. Ada salah satu binaan saya, dia bangun bisnis, dia punya sama istrinya punya skill khusus, diminta, kamu bantuin aku ya, kamu kan masih skill gini-gini nih. Bantu istrinya, bisnisnya melesat. Istrinya iseng-iseng bercanda, Mas, aku nggak ada apa saham gitu sekian atau berapa persen atau gaji gitu untuk aku, kan aku bantu perusahaan kamu. Dia komentar apa? Kamu tuh sama suami aja nuntut minta-minta, kok nggak ada ikhlas-ikhlasnya. Bu, tugas kamu nolong suami. Dia cerita sama saya untuk membuat saya menasihati istrinya. Saya bilang, istri antum ongkang-ongkang kaki di rumah aja nggak kerja, wajib antum nafkahi, apalagi udah bantu antum. Ya, bikin malu saya bilang. Saya sebagai guru ngajinya malu, saya bilang bikin malu, saya malu sama kamu. Kalau kamu ngaku murid saya malu. Dia bantuin kamu. Makanya saya bilang yang antum butuhkan bukan belajar entrepreneur, belajar koam. Karena koam itu melatih antum nyari duit dan berbagi kepada istri. Karena kalau sekarang entrepreneur doang, nyari duit buat flexing dia doang. Tapi yang benar koam. Kalau koam itu melatih dirinya apa? Istrinya kelaparan, dia bereaksi keluar, cari cara gimana. Maka dia lari ke hutan, dia tebang pohon, dia bawa kayunya, dijual ke pasar, tangannya berdarah, nggak apa-apa. Habis itu dapat uang, kasih ke istrinya, sayang, ini biar kamu mau makan apa. Ini hari ini nggak ada. Jadi kalau sekarang ibu-ibu, bapak-bapak mengkhawatirkan anak jadi bencong, kok saya enggak. Hari ini fitrah laki-lakian sudah hilang. Salah satunya laki-laki yang nggak punya sifat. Jadi gini, hadis Nabi tentang akhir zaman, coba deh telaah. Nabi bilang gini, akhir zaman tidak akan datang hari kiamat sebelum wayakilur rijal wayakthurun nisa. Akhir zaman itu nggak akan datang kecuali sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Itu maknanya. Tapi lihat data BPS hari ini, cek hari ini. Jumlah laki-laki di Indonesia 142 juta, jumlah perempuan 139 juta. Menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak perempuan. Terus hadis ini gak relevan dong. Hadis inilah yang menjadi jawaban terhadap keresahan kita. Hadis ini bukan berbicara tentang fisik laki-laki, tapi tentang kelaki-lakian. Bahwa laki-laki di akhir zaman 1:50 menunjukkan bahwa satu laki-laki sejati, sisanya bencong. Makanya selamatkan anak kita dari laki-laki yang bencong, bukan sekedar gay, tapi yang nanti berumah tangga ngandelin istrinya untuk nyari duit. Ya, jadi itu poinnya. Jadi kalau saya bilang kenapa ini masalah kelaki-lakian, makanya saya termasuk yang, apalagi saya bilang laki-laki nggak menafkahi istrinya aja dosa. Kafa bil mari itsman innama idui amayakut, cukuplah seorang laki-laki dianggap berdosa jika dia menyanyiakan orang buat tanggungannya. Laki-laki yang berdosa kalau cuek aja berdosa, apalagi nyakitin. Nih ada istri nangis gitu, suaminya main handphone aja nih, wah biasa gitu. Tiba-tiba apa? Dia berdosa itu. Dia main handphone aja, istrinya nangis. Istrinya nangis, dia main handphone, itu dosa. Dia harus menghiburnya. Apalagi gamparin. Tanda apa? Dia dosa 2 kali lipat. Nah kenapa? Karena dia tidak dilatih kekoaman. Koam itu kata dalam tafsir Al-Manar berkaitan dengan peran laki-lakian terhadap perempuan dan fungsi mengayomi, melindungi, menjaga. Makanya kalau ibu punya anak laki-laki, tiba-tiba dia punya adik perempuan bercanda iseng, tiba-tiba dia ngejar abang nih, dicubit, tiba-tiba didorong adiknya, tanda tanya tuh. Saya anak 5, anak 2 laki-laki, 3 perempuan. Yang iseng tuh merdua yang sekarang dia sayang banget sama adiknya, cara sayangnya iseng tuh kayak gitu kan. Dia sekarang yang di Milbos, dia Idat. Karena kami kan homeschooling, kami pakai jalur gimana punya kurikulum sendiri. Karena gini, kalau saya kurikulum pendidikan itu jujur saya sederhana. Saya output pendidikan saya adalah lulus anak saya dari sekolah siap jadi suami dan ayah yang baik.
dan lulus dia dari sekolah siap jadi istri dan suami ya, istri dan ibu yang baik. Karena kurikulum sekarang tuh mengawang-awang menjadi pemimpin hebat di masa depan, tapi dia CEO yang bagus tapi suami yang gagal. Dia menteri yang oke banget tapi ayah yang buruk. Bagi saya enggak. Kalau kita baca risalah hadis tentang kepemimpinan, Nabi selalu menghubungkan tentang kepemimpinan di masa depan dengan perannya dalam keluarga. Jadi ayah yang baik dan ibu yang baik. Itu ada hadis yang enggak akan saya bahas panjang. Maka kalau saya ditanya kurikulum pendidikan itu sekarang terlalu mengawang-awang, siap menjadi pemimpin hebat, siap menjadi ini, tapi dia nggak siap jadi suami, nggak siap jadi ayah. Makanya saya ini mau sampaikan ke Milbos, termasuk saya bilang anak saya bikin kurikulumnya siap jadi suami dan siap jadi ayah, siap jadi istri dan siap jadi ibu. Makanya kami bikin homeschooling berbeda. Barulah saya sadari bahwa anak saya juga harus belajar sistem, makanya saya masukkan ke Milbos karena punya korelasi, kurikulumnya juga relate dengan pendidikan kami. Dia dididik untuk seperti itu. Nah, apa yang saya sampaikan? Kalau hari ini kita cuman pusingkan bahwa oh anak saya nih hari ini khawatir jadi laki gay, saya nggak itu juga. Saya kalau anak saya lagi bercanda sama adenya, tiba-tiba adenya nyubit, saya langsung dan tidak degan. Kalau dia gampar adenya, saya gagal ya, belum didik. Iya abang sakit, iya abang salah, iya saya deg-degan kalau dia sampai dorong adenya, waduh saya bersalah banget. Tapi enggak tuh, dia bilang iya dong abang salah ya. Akhirnya udah selesai, dapat ya Allah, alhamdulillah. Karena saya bilang tanganmu jangan pernah dipakai untuk memukul wanita kecuali di medan perang. Itu aja saya bilang. Makanya suatu hari saya dapat laporan, walaupun anak saya salah. Suatu hari dia gampar temannya cowok, buak. Gara-gara temannya nggak sengaja megang kemaluannya, ditabok buak. Dan itu saya bilang, kenapa abang nabok? Itu harga diri aku, dia memegang kemaluan, aku tabok kayak gitu. Satu sisi saya bersyukurnya adalah dia tahu bagaimana tangannya meninju. Kesama cowok saya masih ikan cowok yang kurang ajar. Tapi yang kedua adalah tetap saya catatan, ini sengaja atau nggak sengaja. Karena nggak sengaja kamu terburu-buru, kamu berarti emosi, berarti kurang. Itu PR saya. Tapi setidaknya saya tahu bahwa tanganmu bukan untuk perempuan. Ini yang hari ini pendidikan ini hilang. Makanya ada 7 fitrah laki-lakian yang harus dikembangkan oleh anak kita. Tapi pembahasan kita nggak sampai ke sana. Oke, satu, nah anak laki-laki tadi ad-dofu al-syaut. Yang ketiga ad-dofu anil ghadab, lemah menghadapi ujian marah. Jadi generasi yang lemah itu gampang marah, gampang tersinggung. Ya belum apa-apa tabok, bread gitu. Itu yang membuat kita sadar bahwa kalau anak kita emosional berarti PR. Ya, itu juga kenapa saya PR. Wah, anak saya kok masih gampang marah tuh, karena dia berarti tidak terlatih untuk dia mengelola emosinya. Oke. Ini problem Gen Z. Nah, kalau saya ditanya, Ustadz dengan kasus anak perempuan di LGBT, kalau anak perempuan isu yang paling parah tahu kan? Angka BKKBN, mungkin Bunda Ana udah tahu ya, Bunda Yana udah tahu, BKKBN menerbitkan risetnya tanggal 4 Agustus 2023. Itu riset menggembarkan dunia pendidikan. Cuma riset ini waktu di launching tahun lalu itu kalah populer dengan riset elektabilitas capres ya. Waktu itu lagi, jadi nggak kebaca risetnya. Saya nggak peduli capres copres waktu itu, yang penting adalah ini pendidikan riset. Karena orang BKKBN resmi kirim ke WA saya sebelum di launching. Tahu risetnya apa? 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 17 tahun tidak lagi perawan. Mau nolak tapi masa iya, ini BKKBN mau terima tapi masa sih gitu. Ini berat di saya juga, di ibu-ibu juga. Bayangin 60% gitu loh. Besar atau kecil tuh? Oke, sekarang 16 sampai 17 itu usia sekolahnya tingkat berapa? SMA. Coba riset ini kalau dipakai mentah-mentah, datang ke SMA terdekat di kota ini, nggak usah sebut nama dan mereknya, masuk ke sekolahnya, datang ke kelasnya, di kelas tersebut ada 40 siswa, 20 siswa laki, 20 siswa perempuan. Riset ini berani mengatakan seolah-olah adalah di kelas ini 12 orang sudah tak perawan. Kebayang kan? Saya pikir ya kok gini banget ya. Saya sampai merasa masih nggak percaya, sampai saya diminta datang ke Kabupaten Lingga 3 minggu yang lalu atau 4 sebulan yang lalu ya. Ada yang tahu Kabupaten Lingga di mana? Ada yang tahu? Bunda Yana tahu Kabupaten Lingga di mana? Taunya Lubuk Linggau. Lingga ini dulunya satu kerajaan Melayu dengan Johor, dengan Singapura dan Riau. Dia ini disebut Motherland of Malay. Jadi tanah Melayu itu asalnya dari sini.
Untuk ke sana itu kita butuh 3 moda transportasi. Naik pesawat dulu ke Batam, dari Batam perjalanan darat 1 jam ke lewatin Pulau Rempang. Di situ ada dermaga sudah nunggu saya, ada speedboat khusus buat tamu. Itu 2 jam perjalanan dan ombak yang dihantam-hantam gitu. Kalau nggak naik speedboat 4 jam naik ferry, lebih luas tapi memang jalurnya jalur aman, tapi ya tidak cepat gitu. Saya datang ke ibu kotanya, Dabok Singkep namanya. Di situ bupati langsung nyambut saya, maksa saya undang. Jadi dia tuh cari nomor saya, cari asisten saya, gimana caranya saya ngisi Maulid Nabi. Dicari jadwalnya nggak ketemu. Ustadz pas tanggal 15 itu saya lagi di Bali, saya tanggal ini lagi di Pekalongan, nggak ketemu. Selama bulan Maulid kemarin nggak bisa. Saya ada waktu pas banget ada yang cancel jadwal di Kendal, saya bilang ada kosong nih. Kalau mau tanggal sekian, tapi jadwalnya 2 minggu sebelum acara Maulid Nabi yang tanggal 12 awal. Nggak apa-apa Ustadz, kita bikin Maulid Nabi sebelum hari H. Saya bilang, tahu nggak Pak, saya bercanda nih, Maulid Nabi bagi sebagian orang aja bid'ah. Lah ini Maulid Nabi diadakan sebelum acara, ini bid'ah di atas bid'ah. Saya bilang, nggak peduli, yang penting Ustadz ngisi Maulid gitu. Akhirnya saya ngisi Maulid Nabi sebelum 12 Rabiul Awal. Berarti apa penjujung dari bulan terakhir tuh sebulan. Maka saya bilang, loh ini Maulid Nabi, tapi nggak peduli. Saya ngisi di hadapan ribuan massa, panggungnya besar. Dan bupati minta saya ceramahnya nggak tentang Nabi dari sisi yang selama ini, tentang parenting ala Nabi dia. Yang penting orang tua ini tahu, karena mereka nggak ngerti parenting katanya. Jadi pengen kekeh gitu. Ya udah saya ceramah di situ. Saya penasaran apa sih menyebabkan sampai bela-belain sama saya. Ustadz, kami kalau mau jujur malu sebenarnya. Ini kan tanah Melayu, tanahnya Raja Melayu, ini kan kena syariatnya kuat-kuat. Di sini budayanya juga kuat, masjid ramai. Tapi di sini isu yang paling kuat itu adalah banyak wanita-wanita kami yang sudah jadi WPB, wanita pemuas birahi. Kami nggak tahu Ustadz gimana ini. Itulah yang bilang, ya Allah, kenapa? Saya buka file-file saya lagi tentang dulu saya kan konselor anak. Saya dulu biasa nongkrong dari tahun 2010 di 7-Eleven di Pancoran. Saya anak Sevel dulu. Ya nongkrongnya di Sevel, biasa gue sepeda dari jam 10 malam sampai jam 11 pagi roti bakar, jam 5 pagi roti bakar di daerah Blok M. Saya masuk klub sepeda fiksi, nama klubnya fiksi. Saya belajar tating liquid ya dan macam-macam ya, termasuk shuffling saya bisa. Mau peragain nggak? Oke, saya bisa shuffling, tating liquid, saya belajar tentang yang itu saya bisa. Nah artinya gini, saya belajar sama mereka. Di dunia malam itulah saya lakukan riset selama setahun. Disitulah saya kenal anak perempuan dari tahun 2010, berarti sekitar 14 tahun lalu yang disebut cabe-cabean. Udah pada masih ingat ya dulu, udah kalau cowok terong-terongan ya, kalau bencong terong dicabein, udah tahu lah ya, terong balado orang Padang bilang. Cabe-cabean sendiri ada 2 kategori, ada cabai merah, ada cabai hijau. Ini menurut mereka. Kalau cabai merah itu anak ABG yang tubuhnya rela dijamah demi pansos. Tahu pansos istilah sekarang? Panja sosial. Gue sih nggak apa-apa digrepe-grepein asal sama Nikola Saputra. Oh, gue sih nggak apa-apa dihamilin asal sama Jeffrey Nicole. Itu menurut mereka. Silakan lihat TikTok yang terbaru ketika Jinmin BTS posting sesuatu. Ya, Jinmin tuh personel BTS temannya Pak Imin. Nah, tiba-tiba seluruh netizen plus 62 Indonesia yang perempuan komennya gini, rahimku anget, rahimku bergetar. Aku rela dapat benih kamu walaupun semalam. Ini namanya cabai merah. Saya suatu hari dapat email, belum ada WA, tahun 2013. Saya waktu itu dapat emailnya gini, Assalamualaikum Kak Ustadz. Manggil Kak Ustadz karena saya habis ngisi di sebuah SMA. Kak, aku mau curhat, aku dikeluarin dari sekolah, aku tuh hamil. Yang menghamili aku anaknya ganteng, keren, anak berprestasi sekolah aku, anak basket juga. Aku tuh sedih Kak, aku dikeluarin sekolah dia enggak. Yang bikin aku sedih yang teman aku 2 orang dihamilin lagi oleh lelaki yang sama. Pertanyaan aku sama kakak adalah yang lebih pantas jadi istrinya yang mana? Pertanyaannya plot twist banget. Saya sampai gue pikir dia nanya mau tobat, enggak. Kan aku duluan yang ditidurin. Itu cabai merah. Kalau cabai hijau motifnya ekonomi. Asal disin pulsa, dibeli BlackBerry dulu, kalau sekarang iPhone, Max Pro dan sebagainya. Kemudian habis cabai-cabai mereka bermetamorfosis jadi jamur. Jamur itu janda di bawah umur.
karena dipaksa nikah, karena bablas, akhirnya mereka diceraikan dan jadi jamur. Kelamaan jadi jamur, mantan brengsek gak menafkahi anak hasil persetubuhan mereka bermetamorfosis jadi jagung bakar, jablay tanggung baru mekar. Ya, nggak usah dihafal, nggak keluar tes CPNS ya, tes BUMN juga nggak ada saya pastiin. Oke. Apa penyebab munculnya ini? Berangkatlah saya ke Malaysia yang disebutkan 2010 saya kuliah di University Putra Malaysia, saya nggak lulus. Karena disuruh Ustadz Bakhtiar Nasir, saya melanjutkan di Ibnu Khaldun. Jadi guru saya Ustadz Bakhtiar Nasir bilang, ngapain jauh-jauh Malaysia? Tapi saya belajar di Profesor Romeo Johari, risetnya adalah tentang anak perempuan dengan ayahnya, relationship between father and daughter. Kesimpulannya, anak perempuan yang menyerahkan keperawanannya di usia dini karena tidak dekat dengan ayah. Inilah salah satu faktanya, risetnya ada di jurnalnya. Makanya saya berani mengatakan, berani menantang di sepanjang Jaya Bogor, kalau jam 12 malam, jam 1 dini hari, jam 2 dini hari ada cowok cewek boncengan, dan kita yakin cowok-cewek ini bukan suami istri, pasti ceweknya nggak dekat sama bapaknya. Pasti, saya bilang udah mau berdebat gimana pun hadirkan, saya bisa nanya dia nggak dekat sama bapaknya. Kenapa? Karena ruang kosong yang hilang itu. Makanya kalau Bunda Yana bikin banyak teori-teori gitu, kalau saya cuma ditanya doang, apa sih masalah utama anak zaman now? The main problem of parenting today is disconnection. Masalah utama pengasuhan hari ini cuma satu dari sisi yang utama, yaitu adalah terputusnya koneksi. Kenapa anak saya mudah dipengaruhi temannya? Karena koneksi kita lemah, dia lebih percaya sama temannya. Kenapa anak saya itu marah sama saya? Karena terputusnya koneksi. Kasus yang lagi tren itu saya pernah alami tahun 2011 waktu saya menangani salah satu anak pejabat. Jadi kasusnya dulu saya menangani anak pejabat ngamuk, anaknya tunggal, bapaknya kaya raya, emaknya waktu ngamuk, dia sekali ngamuk menghabiskan 40 juta rupiah. Ini ngamuk berbayar, ngamuk premium ya. Jadi bapaknya baru beli MacBook harga $3.200 dibuang ke kolam renang. Ya, waktu itu dolar kursnya 9 ribuan, berarti berapa? 8 ribuan kali aja lah. Kemudian bapaknya baru beli Galaxy Samsung S3, waktu itu yang lagi race S3 dibuang ke WC, di flash. Ya, rumah dibakar, dipecahin. Kemudian dia kenapa ngamuk? Karena dia mau dugem jam 9 malam, tapi bapaknya mau wanti-wanti semua kunci di pintu, satpam jaga. Dia kesel banget. Saya sebagai konselor cuman punya satu tugas, just observe. Saya nggak boleh bertindak menurut guru saya Ibu Leriswan di pertemuan pertama. Jadi saya ngeliatin aja. Akhirnya bapak ini bingung, kok saya cuek aja ya. Akhirnya udah dipegang tangan anak, diam, gue balik kamu. Aku tuh capek papi, udah kayak sapi aku nih, aku pengen bebas, aku tuh pengen sekali-sekali boleh apa aku duga sama teman aku. Menurut dia, diam, gak boleh. Mamanya turun dari lantai 2. Kamu tuh ya, kamu tuh boleh. Apa ini reaksi dia? Dasar lu, anjing, babi, monyet. Kaget saya. Sama bapaknya marah, tapi masih ngomong, bapak sih aku, nah, tapi mamanya lu aja udah kasar, BABI anjing sebagainya, itu udah kasar banget. Disitulah akhirnya saya konseling sama anak ini 17 kali. Disitulah saya bikin jurnal tentang apa yang disebut sindrom mommy is enemy. Jadi kejadian hari ini adalah pembenaran apa yang disebut sindrom mommy is enemy. Kenapa sindrom mommy is enemy terjadi? Satu, ini wawancara dari wawancara. Jadi dia cerita, waktu aku umur 10 tahun, mamaku dapat beasiswa ke Swiss. Jadi mama itu, om kan harus menjaga ASI aku, maka dia peras ASI sampai 80 botol di kaca beling, taruh di freezer. Mama bilang sama pembantu, pokoknya ini kasih ASI, nggak boleh yang lain dulu ya, kalau udah ini habis baru yang lain. Ya kasih, pokoknya ini kebutuhan bayi. Berangkat dia, jadi om aku nih minum ASI sampai 2 tahun loh dari botol, tapi dari botol, emang aku anak botolan. Maaf nih, saya garis bawahi ini karena ada pernyataan Ibnul Qayyim yang harus kita garis bawahi. Banyak ibu yang salah paham memahami konsep ASI, maka izin konselor ASI jelasin, ASI itu bukan tentang masuknya air susu ke dalam perut, tapi tentang ar-radha'ah, yaitu interaksi antara puting dengan puting itu saraf sensitif bertemu dengan bibir yang sensitif bertemu dengan puting sensitif, terjadilah chemistry. Makanya konsep Islam bukan syaribah tapi radha'ah. Kalau syaribah ASI taruh di botol diginiin. Kalau radha'ah terkait dengan menghisap langsung, terjadilah chemistry, ini disebut bonding. Jadi kegagalan pertama menjadi ibu dimulai dari kegagalan bonding yang disebut disconnection pertama. Ini pertama.
Jadi terputus koneksi, anak nggak punya kedekatan emosi. Makanya tahapan tumbuh kembang mewajibkan setiap anak mewakili fase disebut 0 sampai 2 tahun disebut fase dependent. Anak sampai 2 tahun itu wajar dependent. Jadi jangan buru-buru anak mandiri itu, jangan buru-buru. Anak umur 1 tahun bangun tidur bikin kopi sendiri. Kita GR upload di Instagram, kids zaman now. Anakku lojeng 1 tahun bisa bikin kopi sendiri. Entar dia umur 3 tahun minta ngekos di samping TK baru nyesek gitu. Mama kan TK Al Azhar ada kos-kosan. Aku boleh ngekos nggak? Iya anak mama luar biasa. No, di balik kalimat anak yang buru-buru ngekos, dia menyimpan satu kalimat I don't need you. Makanya saya termasuk isu tentang ini sudah saya bahas lama. Jadi ketika saya diwawancara sebagainya, saya bilang udah lihat aja catatan saya di beberapa tulisan, saya bilang itu sudah saya bahas, namanya sindrom mami isnami. Yang kedua, kenapa sindrom mami isnami adalah peran ibu yang tertukar. Ibu itu punya fitrah al-wadud yang sebut pemberi rasa nyaman, tender love. Sementara ayah al-qawam, pembuat aturan. Tapi hari ini terbalik, mama yang banyak aturan. Mama ini bilang berkali-kali sama nggak boleh nih, nggak boleh nih, nggak boleh nih. Saya bilang ibu melakukan ini nggak salah. Saya tulis di buku Fatherman 2 karena bapak yang nggak berperan. Bapak yang nggak berperan membuat ibu mengambil peran bapak dengan prinsip saya harus jadi ibu dan bapak sekalian. Nggak boleh, saya bilang. Sebagaimana Khalid dijewer sama Umar supaya balik ke pos kamu, karena kalau kamu tinggalkan pos kamu walaupun haji itu akan merusak pertahanan kaum muslimin. Maka saya jewer ibu-ibu yang harus menjadi peran ayah. Nggak boleh, saya bilang. Peran ibu yang utama adalah pemberi rasa nyaman di rumah, litas kunu ilayah. Tapi kalau nggak begini Ustadz, itulah pentingnya ayah lingkungan, itulah pentingnya nasab paman, itulah pentingnya ayah-ayah lain. Karena ibu nggak boleh menggantikan peran ayah untuk urusan ini. Apa yang membuat ibu akhirnya menggantikan peran ayah ini? Karena ibu habis bapaknya cuek banget, jadi saya harus ngomel. Gara-gara ibu ngomel lah anak tak nyaman, sehingga rumah yang dibuat megah menjadi rumah yang tak dirindukan. Jadi mengapa? Solusinya apa? Kembali ke fitrah kewanitaannya ibu. Ibu itu sebut al-wadud. Al-wadud itu membuat anak nempel, betah. Makanya gimana Ustadz kalau misalnya anak bandel? Itulah kenapa pentingnya paman. Saya itu orang Minang. Ada orang Minang sini nggak? Orang Minang itu ada ninik mama. Sistem di Minang itu membuat ibu itu nggak usah ngambil peran bapak. Anakmu nakal, bilang sama pamannya. Kamu nggak usah turun tangan, kamu tetap menyayangi dia. Karena hari ini ibu dipaksa untuk jadi peran bapak. Sekarang saya tanya sama ibu yang suka ngomel sama anak-anak. Saya tanya, ibu ngomel bikin aturan tujuannya apa? Biar nurut, biar taat aturan. Riset terbaru saya baca di Jerman, enggak efektif. Tahu? Karena vibra suara ibu setelah diriset mirip salakan anjing pudel. Jadi yang terdengar oleh anak adalah iya bunda, bunda iya nanti gitu. Nggak efektif. Beda dengan suara bapak. Setelah riset bapak vibra suaranya mirip auman singa. Jadi bapak cuma bilang cukup, taruh. Cukup sekali bapak langsung anak bergetar. Nggak ada singa, nggak ada. Kecuali singa kejepit. Nah, maka bapak cuma bilang cukup. Maka bapak nggak mau ngomong panjang-panjang. Abang, jam berapa sekarang? Taruh. Selesai. Kenapa bunda harus ambil alih? Saya ingin luruskan, nggak usah. Bunda kalau banyak ngomelnya akhirnya merusak al-wadudnya. Itulah membuat anak hari ini nggak betah di rumah. Orang tua saya dulu begitu. Karena dulu orang tua dulu nggak ada musuhnya. Orang tua zaman dulu bentak anaknya ibu kita. Kita mau kabur dari rumah aja mikir. Di luar gelap banyak kebun, banyak sawah. Nggak ada mall, nggak ada kafe. Kita mikir daripada di luar kesambet jin. Mendingan daripada di luar ketemu Susana nawarin sate kan. Mendingan di rumah. Di rumah itu kita lebih baik ketemu makhluk kasar daripada makhluk halus. Itulah mengapa nggak bisa kita bilang bunda zaman dulu, karena bunda zaman dulu mereka ditolong dengan lingkungan yang tidak seperti sekarang. Makanya bunda zaman dulu masih sempat menjalin koneksi. Buktinya apa? Kita ngambek dibentak bunda kita kabur ke kamar. Di kamar kita nggak melarikan diri, nggak ada sosmed, paling nangis doang. Saya mendengar lagu Betaria Sonata sama Pancapondaa kan gitu, nggak ada lagi Pancapondaa Babia Betaria Sonata. Besoknya mama kita bilang, udah mama minta maaf nih bikin nasi goreng. Ada reconnection.
Hari ini yang sulit dilakukan adalah reconnection. Karena bunda memarahi, tiba-tiba dia curhat di Facebook, nyebelin banget sih emak gue sebagainya. Yang lain manas-manasin. Emang emak kayak gitu merese, toxic parent. Nah, muncullah kalimat toxic parent di era digital, dulu nggak ada. Dimuncullah itu yang membuat anak-anak akhirnya tidak sempat mengalami reconnection. Jadi hari ini kita belajar satu kesimpulan, bagaimana memperbaiki itu semua adalah the main problem of parenting today is disconnection. Maka solusi pertama adalah connection before correction. Makanya kenapa saya termasuk yang resah waktu ceramah pertama Bunda Yana, mic-nya bermasalah. Karena sehebat apapun materi, kalau mic-nya bermasalah nggak sampai, karena connection lebih penting pada correction. Ini catatan buat panitia, dimanapun kau ngundang Ustadz narsum, yang diperhatiin bukan AC-nya dulu, bukan lain, tapi connection. Ini catatan penting. Saya dari dulu selalu gitu. Saya diundang di sebuah hotel mewah di daerah Makassar, yang undangnya pakai pokoknya fasilitas nomor 1 lah. Saya bangga banget, tapi begitu ngisi di sebuah hotel kapasitas 1000 orang, suaranya mendem. Ceramah saya dianggap bagus cuman di depan doang, yang di belakang nggak denger. Akhirnya ngomong sendiri. Apa? Karena saya lupa ngingetin, saya lebih mikirin fasilitas mic sound system daripada pelayanan antar jemput pakai Alphard dan sebagainya. Karena itu nggak worth it untuk tugas saya sebagai mulbalik. Maka ini catatan, lain kali kemanapun gedung periksa sound systemnya. Karena itu yang membuat materi akan bisa berlangsung maksimal. Ingat, ini pelajaran connection before correction. Makanya kalau anak bermasalah, bagaimana kita memperbaiki connectionnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.